Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan aku, Miss Ayu, Kak Ayu. Kita akan ngebahas tentang soal pemahaman umum, ya kan? Dan ini pembahasan untuk TO batch 4. Masih seperti biasanya ada 14 soal bahasa Indonesia dan 8 soal 14 sih, 12 soal bahasa Indonesia dan 8 soal bahasa Inggris. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama atau soal pertama. Soal ini teks ini nanti untuk soal nomor 1 dan 2 ya. Oke, kita baca dulu teksnya, kita pahamin dulu. Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk meniadakan hukuman mati bagi terpidana di bawah umur. Oke, berarti yang biasanya hukuman mati saat ini ditiadakan, tapi hanya untuk terpidana yang mereka ada di bawah umur. Presiden Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi, Awad Alawad, dalam pernyataan yang mengutip dekret kerajaan mengatakan hukuman mati itu akan dieliminasi ketika pelaku kejahatan berusia di bawah umur. Sebagai gantinya, individu tersebut akan menerima hukuman buih tak lebih dari 10 tahun di fasilitas penahanan remaja. Demikian pernyataan resmi Awad seperti dikutip dari AFP Minggu 26/4. Dekret tersebut diperkirakan bakal menyelamatkan nyawa setidaknya 6 orang komunitas minoritas Syiah dari eksekusi hukuman mati. Mereka dituduh mengambil bagian dalam protes anti pemerintah selama gejolak Arab Spring, di mana mereka kala itu masih berusia di bawah 18 tahun. Oke, gampang aja sih yang paragraf pertama ini ya, dia ngebahas tentang hukuman mati untuk meniadakan hukuman mati untuk terpidana di bawah umur dan untuk menyelamatkan beberapa kaum minoritas. Soalnya mereka di bawah umur kan, jadi nggak ada hukuman mati, tapi sebagai gantinya akan ada hukuman buih atau masuk penjara, itu tak lebih berarti kurang dari 10 tahun. Setelah itu paragraf 2, Awad mengatakan dirinya optimistis dekret itu bakal menjadi tolak ukur untuk membantu Arab Saudi menciptakan hukum pidana yang lebih modern. Kami yakin bahwa Arab Saudi akan mewujudkan tujuan ini dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua warga negara dan penduduknya sebagai bagian dari aliran reformasi yang berkelanjutan pada visi 2030 di bawah kepemimpinan Raja Salman dan putra mahkota, tutur Awad seperti dikutip dari Saudi Gazette. Selama ini kerajaan Arab Saudi dikenal sebagai negara dengan tingkat hukuman mati tertinggi di dunia. Tersangka terorisme, pemerkosaan, perampokan bersenjata, dan narkoba selalu diancam hukuman mati. Pada 2019 saja, Arab Saudi disebut telah mengeksekusi setidaknya 187 orang. Itu adalah jumlah tertinggi dalam setahun setelah 1995, di mana 195 orang dihukum mati untuk tahun ini. Sejak Januari lalu, setidaknya 12 orang telah dieksekusi hukuman mati di Arab Saudi. Wow, jadi Arab Saudi ini ya salah dikit dihukum mati ya gitu. Yang ditanyakan di pertanyaan nomor 1 adalah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung isi paragraf pertama. Berarti kalau tidak mendukung berarti dia tidak ada atau tidak dibahas di paragraf pertama. A. Keputusan tentang ditiadakannya hukuman mati dan digantikan dengan hukuman buih tak lebih dari 10 tahun. Benar ya. Jadi hukuman mati ditiadakan untuk anak di bawah umur, tetapi digantikan dengan hukuman buih tak lebih, berarti kurang dari 10 tahun. Dan ini juga ada di sini tadi ya ini. Nah, berarti A bukan jawabannya, soalnya dia mendukung. B. Kerajaan Arab Saudi memutuskan hukuman mati bagi terpidana di bawah umur. Nah, ini sudah jelas ya. Mereka kan seharusnya meniadakan, tapi ini malah memutuskan hukuman mati bagi terpidana di bawah umur. Berarti kan dia melemahkan atau dia tidak dibahas di paragraf 1. Berarti jawaban untuk nomor 1 adalah B. Tapi kita lihat yang C, D, dan E apakah dia mendukung. C. Penghapusan hukuman mati setidaknya dapat menyelamatkan beberapa dari komunitas minoritas Syiah. Ya, tadi juga dibahas. Pernyataan Presiden Komisi HAM Arab Saudi, Awad Alawad, tentang digantikannya hukuman mati menjadi hukum buih. Benar, ini sama kayak yang A ya. E. Hukuman buih tak lebih dari 10 tahun di fasilitas penahanan remaja adalah keputusan yang diambil untuk menggantikan hukuman mati terpidana di bawah umur. Iya, berarti sudah jelas jawaban untuk nomor 1 itu adalah B. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Masih semangat ya puasanya bagi yang puasa. Yang nggak puasa kita sambil nyemil-nyemil.
Pertanyaan nomor 2 yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf terakhir adalah, kalau tadi paragraf pertama, kalau sekarang paragraf terakhir. Berarti yang sesuai ya, berarti yang kalau tadi kan kita nyari yang tidak dibahas, kalau sekarang kita nyari yang dibahas di paragraf terakhir atau di paragraf 2 ini. A, pernyataan, seharusnya ini pertanyaan ya, soalnya yang ditanyakan ini ada tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Jadi seharusnya di sini adalah pertanyaan. Oke. Ini ya, berarti yang di sini pertanyaan yang jawabannya ada di paragraf terakhir kayak gitu. A, mengapa keputusan peniadaan hukuman mati bagi terpidana di bawah umur dibuat? Kalau ini jawabannya itu ada di paragraf 1. Kenapa dibuat? Soalnya dia itu ini kan, dia itu bisa menyelamatkan kaum, setidaknya 6 orang komunitas minoritas Syiah dari eksekusi hukuman mati kayak gitu. Jadi kalau anak-anak di bawah umur kayak gitu ya, dan digantikan dengan 10 tahun, ini kan 10 tahun dibuih, tidak lebih dari 10 tahun dibuih kayak gitu. B, apa penyebab dihapusnya hukuman mati untuk terpidana di bawah umur? Itu juga penyebab penghapusannya juga ada di paragraf 1 ya. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan, tidak menjadikan pertanyaan yang jawabannya di paragraf 2 kayak gitu. Terus C, bagaimana tanggapan Presiden Komisi HAM Arab Saudi terkait keputusan tersebut? Kita baru membahas tentang Presiden Komisi HAM Arab ini di paragraf 2, ya kan? Tentang Awad mengatakan dirinya optimistik dekret itu bakal menjadi tolak ukur untuk membantu Arab Saudi menciptakan hukum pidana yang lebih modern. Berarti kan kita bagaimana tanggapan kan opininya si Presiden Komisi HAM kan, dan menurut dia mengatakan dirinya itu optimistik dekret, soalnya itu bakal menjadi tolak ukurnya untuk membantu Arab Saudi menciptakan hukum pidana yang lebih modern. Nah, itu adalah, setelah itu di sini adalah tanggapannya beliau. Ini ada tanda petik 2-nya atau tanggapan langsung ya. Jadi C itu adalah jawaban adalah pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua. Tapi kita lihat dulu D sama E. Siapa yang mengambil keputusan tentang penghapusan hukuman mati dan digantikan oleh hukuman bui? Nah, kalau ini ada di paragraf 1, yaitu Kerajaan Arab Saudi memutuskan. Berarti kan Kerajaan Arab Saudinya yang mempunyai keputusan itu atau yang menghapus adanya hukuman mati. Terus kalau yang E, kapan penghapusan hukuman mati mulai diberlakukan di Arab Saudi? Kita memang ada ini ya, di berkelanjutan pada visi 2030. Tapi di paragraf 2 itu intinya adalah lebih ke apa opininya atau tanggapannya si Presiden HAM Arab Saudi atau Awad ini ya. Jadi ini terlalu spesifik untuk menjawab pertanyaan dari paragraf keduanya kayak gitu. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 2 itu adalah C. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nomor 3 ini adalah perbaikan kata serapan yang tepat untuk kata bercetak miring. Tersebut adalah pembelajaran bahasa Indonesia saat ini mulai dikembangkan dengan pendekatan komunikasi. Penerapan metode ini akan memberikan tambahan wawasan baik kepada siswa maupun guru. Peran guru di kelas hanya sebagai fasilitas dan motivasi bukan lagi menjadi sumber informasi satu-satunya. Kalau ini gampang aja sih, soalnya yang kita butuhkan di sini ada pendekatan komunikasi, itu kan verbalnya atau predikatnya, sedangkan yang kita butuhkan di sini adalah kata bendanya. Jadi kata benda dari komunikasi itu adalah komunikatif, ya kan? Komunikatif, tapi di sini komunikatif itu ada C dan D. Yang pasti komunikasi udah salah, soalnya harus ada perbaikan. Komunikan juga bukan, komunikan ini juga bukan. Berarti antara C dan D. Tapi setelah itu yang kita butuhkan apa di selanjutnya kayak gitu. Peran guru di dalam kelas hanya sebagai, kalau fasilitas itu ada bendanya, dan yang kita butuhkan adalah orang yang memfasilitasi orang yang memfasilitasi ya, dan orang yang memfasilitasi itu namanya adalah fasilitator. Sama halnya dengan motivasi itu adalah kata bendanya, yang kita butuhkan adalah orang yang memberikan motivasi, dan sebutan orang yang memberikan motivasi itu adalah motivator. Berarti mana jawaban yang benar?
Jawaban yang benar untuk nomor 3 itu adalah D, komunikatif, fasilitator, dan motivator. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ini udah dengan paragraf yang berbeda, dan yang ditanyakan tujuan penulisan paragraf tersebut. Berarti apa sih tujuannya kita orangnya itu, autornya itu, atau si penulis nulis paragraf ini. Kita baca ya. Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Kadar tersebut harus tetap terpelihara. Namun, setiap tahun dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41% oksigen untuk menggerakkan roda perindustriannya. Kalau dituliskan dalam bilangan nyata, oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton setiap menit yang akan diambil dari udara tanpa pengembalian. Meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan itu belum sampai membuat kita sesak nafas. Ya jangan nunggu sampai sesak nafas ya. Jadi di sini ada ngebahas tentang kadar oksigen yang harusnya kita hirup, dan dari per tahunnya itu dunia industri itu menghabiskan kira-kira 41% oksigen, dan itu sangat bahaya ya kalau dihabiskan. Maksudnya kalau dituliskan dalam bilangan nyata, oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton setiap menit kayak gitu tanpa pengembalian. Meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan itu belum sampai. Masa ya nunggu sesak dulu ya baru di stop atau dikurangi dikurangi aktivitas industrinya kayak gitu. Berarti tujuannya penulis itu nulis kayak gini supaya apa? Apakah A. menghimbau agar perindustrian menjaga keseimbangan penggunaan oksigen, B. menggambarkan betapa besar penggunaan oksigen oleh industri, C. menginformasikan kebutuhan jumlah oksigen yang oleh perindustrian, D. mengingatkan perindustrian agar menghemat oksigen, E. menginformasikan bahwa perindustrian telah boros dalam penggunaan oksigen. Yang pasti namanya penulis itu pasti ada tujuannya ya kan, tujuannya dia menulis paragraf ini. Dan paragraf ini merupakan supaya industri ini tidak, aktivitasnya bisa terkurangi, soalnya dia sudah memakai banyak sekali oksigen yang seharusnya dibutuhkan oleh manusia 20%, tapi dia itu gara-gara aktivitasnya banyak oksigen yang tercemar kayak gitu kan. Berarti apakah dia menghimbau, menggambarkan? Kalau menggambarkan betapa besar penggunaan oksigen oleh industri, ya memang besar, tetapi keadaan itu, ada kata-kata keadaan itu belum sampai membuat kita sesak nafas. Kalau seandainya menggambarkan betapa besar penggunaan oksigen oleh industri, pasti di sini dijelaskan lebih tentang nggak mungkin dia mencantumkan kata-kata keadaan ini belum sampai membuat kita sesak nafas kayak gitu. Jadi benar-benar angka-angkanya itu dihitung kayak dideskripsikan kayak gitu. Tapi di sini nggak ada gambaran lebih kan, dia cuma dalam sedikit paragraf aja. Berarti dia bukan menggambarkan. Menginformasikan kebutuhan jumlah oksigen yang oleh perindustrian, di sini juga tidak menginformasikan kebutuhan jumlah oksigen. Malah kita dari apa yang dipakai oleh perindustrian, sebisa mungkin mereka tuh mengurangi, soalnya kadar oksigen yang kita butuhkan itu juga banyak kayak gitu kan. Berarti C juga bukan jawabannya. D. mengingatkan perindustrian agar menghemat oksigen. Di sini nggak ada peringatan ya, kalau mengingatkan atau peringatan kayak gitu. Terus E. menginformasikan bahwa perindustrian telah boros dalam penggunaan oksigen. Iya benar, tapi kan nggak sekedar menginformasikan, mereka penulis itu juga apalagi dengan hal-hal yang pencemaran gitu kan, nggak cuma menginformasikan tapi lebih kepada suatu himbauan kayak gitu sih. Jadi jawaban untuk nomor 4 itu adalah A. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Ini paragrafnya lumayan panjang ya, panjang sih, tapi bisalah kita usut satu persatu per paragrafnya. Kecil, kalian bisa kelihatan kan? Oke. Asa akan pulihnya kembali perekonomian mengemuka setelah negara-negara maju mewacanakan untuk mengendurkan karantina wilayah dan membuka kembali perdagangan. Sentimen ini menjadi direspon positif pasar. Katalis ini turut mendongkrak laju indeks harga saham gabungan menguat 0,36% ke posisi
4,529,55 pada penutupan perdagangan Selasa kemarin 28/4/2020 dengan nilai transaksi 6,2 triliun. Kendati menguat, aksi jual pelaku pasar masih belum mereda. Kemarin asing mencatat aksi jual bersih 1,1 triliun di seluruh pasar. Sebelum memulai perdagangan Rabu 29/4/2020, cermati dulu aksi dari peristiwa emiten berikut ini yang dihimpun dalam pemberitaan. 1. 583.000 debitur leasing ajukan relaksasi kredit. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengatakan sejak masyarakat diperbolehkan restrukturisasi kredit, ada 583.000 debitur yang mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan. Ketua APPI Suwandi Wiratno mengatakan 183 perusahaan pembiayaan atau leasing terus memonitor debitur yang mengajukan restrukturisasi. Terdapat kurang lebih 583.000 debitur yang mengajukan restrukturisasi dengan jumlah kontrak permohonan yang masih proses kurang lebih 358.000 dan sudah disetujui sebanyak 203.000. Ya udah, intinya gara-gara pasar saham lah ini istilahnya ya. Jadi ada 583.000 debitur yang mereka ingin mengajukan relaksasi kredit, yang mana dari 583.000 itu yang sedang diproses itu ada sekitar 358.000 dan yang sudah disetujui itu adalah 203.000. Situasi ini terus berjalan dan kami terus melakukan pendataan setiap hari dan melaporkannya kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, jelas Suwandi dalam video conference. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, lewat private placement, RI terbitkan SUNN RT 62,6 triliun. Wow, 62,6 triliun. Pemerintah RI melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan menerbitkan surat utang negara. Jadi SUN itu adalah singkatan dari surat utang negara dengan jumlah total sebesar 62,62 triliun. SUN ini atau surat utang negara ini diterbitkan dengan mekanisme private placement. Gimana private placement itu ya? Bukan lelang sebagaimana biasanya. Adapun penawaran surat utang dan cara private placement adalah cara penjualan surat utang yang dilakukan secara bilateral, berarti dua negara ya, dengan ketentuan dan persyaratan sesuai kesepakatan. Dari data DJPPR Kemenku, SUN yang diterbitkan itu terdiri dari 3 seri obligasi negara. Pertama, seri FR 0084 dengan total nilai 37,87 triliun dengan kupon 7,25%. Untuk seri ini akan jatuh tempo pada 15 Februari 2026. Itu ada poin yang kedua. Poin yang ketiga, selain efek corona, saham tekstil tak menarik karena utang. Saham-saham emiten tekstil di Bursa Efek Indonesia masih belum menarik untuk dikoleksi di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Ketergantungan permintaan dari global yang sedang menghambat akibat pandemi dan utang besar menjadi pertimbangannya. Saham PT Sri Rejeki Isman misalnya selemah 1,3%, sepekan terakhir turun 3,18% menjadi 152 per saham. Diikuti melemahnya PT Golden Flower Polu turun 6,8%, sepekan anjlok 28,89% menjadi 960 per saham. Beberapa saham lainnya justru bergerak stagnan ya, seperti PT Trisula Tekstil Industri, sedangkan dalam sepekan terakhir terkoreksi 0,72 menjadi 690 per saham, sedangkan saham PT Brothers juga bergerak stagnan, sementara selama sepekan melemah 8,11 menjadi 170 per saham. Equity Research RHB Sekuritas Christopher Andre Benas menuturkan emiten di sektor tekstil pada tahun ini mengalami tantangan yang cukup berat. Permintaan dari retail global yang melemah, akhirnya usaha-usaha retail gitu kan permintaannya melemah gitu kan. Akibat pandemi dan beberapa toko yang harus tutup tentunya akan berimbas negatif terhadap pendapatan. Apalagi banyak yang emang toko-toko harus ditutup kan selama pandemi ini. Jadi itu benar-benar berdampak banget ke perekonomian. Yang ditanyakan di nomor 5 adalah manakah kalimat di bawah ini yang merupakan pernyataan paling benar dan mendukung berdasarkan paragraf 1.
paragraf 1. Berarti kita lihat di sini ya. Kira-kira yang paling benar dan dia tuh mendukung itu yang mana? Apakah A. Harapan kembali memulihnya perekonomian karena adanya rencana pengunduran karantina dan aktivitas publik. Harapan kembali rencana karantina wilayah dan buka kembali perdagangan. Iya, karena adanya rencana pengunduran karantina dan aktivitas publik. Kita keep dulu ya yang A. B. Harapan kembali memulihnya perekonomian akan berdampak terhadap laju indeks harga saham gabungan. Ini juga bisa jadi ini bedanya A sama B. Kalau A itu adalah di sini yang dibahas itu adalah ini harga saham gabungan. Jadi apa yang dilakukan mengundurnya karantina wilayah dan membuka kembali perdagangan itu direspon positif pasar karena akan mendongkrak laju indeks harga saham. Berarti dia lebih ke pengendoran ini nantinya bakal berdampak kepada laju indeks harga saham gabungan. Dan poin 1, 2, 3 itu adalah saham-saham apa saja kayak gitu kan. Dan kalau yang A dia itu terlalu general. Yang dimaksud aktivitas publik itu aktivitas publik yang seperti apa? Publik ya, aktivitas publik seperti apa? Kan dia terlalu melebar. Jadi A bukan jawabannya. Nah, yang B ini harapan kembali memulihnya perekonomian akan berdampak terhadap laju indeks harga saham gabungan. Nah, ini yang benar soalnya di paragraf pertama dia ngebahas tentang harapan kembali memulihnya perekonomian 1, 2, 3 itu adalah laju indeks harga saham gabungan kayak gitu. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah B. Tapi kita bahas juga yang C, D, dan E. Asa akan kembali memulihnya perekonomian setelah adanya wabah Covid menjadi hal yang paling dinantikan bagi para pembisnis. Nggak cuma para pembisnis ya banyak orang yang menantikan. Wacana akan mengundurkan karantina wilayah dan membuat kembali perdagangan sempat dibantah, tidak ada yang membantah soalnya semuanya direspon positif pasar ya kan. Berarti dia juga bukan jawaban. E. Indeks harga saham gabungan menguat dikarenakan ada pengunduran karantina wilayah. Menguat nggak semua menguap ya, nggak semua menguat ya soalnya dibahas yang dibahas di 1 ini ada harga saham yang mereka turun drastis kayak gitu. Jadi bukan dia pernyataannya nggak benar dan dia tidak juga mendukung paragraf 1. Untuk nomor 6 masih dengan teks yang sama, yang ditanyakan adalah pernyataan di bawah ini yang merupakan fakta. Seringkali kita ketemu dengan fakta ya, kalau fakta itu berarti pasti terjadi ya. Jadi dia bukan opini, kalau opini kan perseorangan atau subjektif, dan kalau yang ini dia itu sudah terima objektif kayak gitulah dan itu sudah terjadi atau pasti terjadinya kayak gitu. Berdasarkan peristiwa emitmen pada teks adalah berarti peristiwa emitmen yang ini ya 1, 2, 3. A. Christopher Andre Benas menuturkan emitmen di sektor tekstil pada tahun ini mengalami tantangan yang cukup berat. Nah ini subjektif dan dia bukan fakta soalnya belum tentu orang lain selain si Christopher Andre Benas ini mengatakan bahwasanya sektor tekstil pada tahun ini tuh mengalami tantangan yang cukup berat. Orang lain bisa beropini atau mempunyai pandangan yang berbeda kayak gitu. Makanya dia bukan disebut fakta. B. Terdapat kurang lebih. Ini juga pasti salah soalnya ada kata-kata kurang lebih. Jadi itu masih kata-kata yang ambigu, kurang atau lebih itu kan nggak pasti. Berarti dia juga bukan fakta. C. Ketergantungan permintaan. Ada kata-kata ketergantungan. Itu kan ketergantungan berarti dia tergantung kan, jadi nggak tahu nantinya seperti apa. Makanya 6 itu juga bukan merupakan fakta. D. Dari data DJPPR Kemenku SUN yang diterbitkan ini terdiri dari 3 seri obligasi negara. Pertama seri FR 0084 dengan total nilai Rp 37,87 triliun. Nah ini adalah fakta soalnya sudah ada sumbernya dari mana dan apanya itu udah ada dan itu jelas kayak gitu kan. Tapi kita lihat yang E, permintaan dari retail global yang melemah akibat pandemi dan beberapa toko yang harus tutup tentunya akan berimbas negatif terhadap pendapatan menurut Christopher Andreas. Sebenarnya kalau yang ini bisa ya kan, tetapi setelah koma ini ada kata-kata menurut Christopher Andre Benas, berarti kan menurut dia aja subjektif kan, berarti dia bukan fakta. Oke, berarti jawaban yang benar untuk nomor 6 itu adalah D. Untuk nomor 7 masih dengan teks yang sama, yang ditanyakan adalah
berdasarkan peristiwa emitmen, peristiwa ini ya, yang tadi sama saja peristiwa emitmennya itu yang ini, yang dihimpun dalam pemberitaan, manakah pernyataan di bawah ini yang melemahkan paragraf di atas? Berarti dia tidak dibahas atau dia tuh malah kebalikannya, antonimnya dari apa yang sudah dibahas di ketiga paragraf ini atau ketiga poin ini. Penerbitan SUN bukan lagi dengan sistem lelang seperti biasanya, melainkan dilakukan secara bilateral dengan ketentuan dan persyaratan sesuai kesepakatan. Ada ya, itu tadi di paragraf di poin 2 ini. Jadi SUN itu bukan lagi private placement tapi secara bilateral, berarti dia mendukung ya, berarti A bukan jawabannya, soalnya yang kita cari adalah yang melemahkan. B, jumlah kontrak permohonan restrukturisasi yang masih proses kurang lebih 358.000 dan sudah disetujui sebanyak 203.000. Iya benar ya, mana yang kasus ini. Jadi yang disetujui itu adalah 203.000, yang masih proses 358 dari total 583.000 debitur. Berarti dia juga bukan jawabannya, soalnya dia dibahas gitu aja. C, emitmen di sektor tekstil pada tahun ini mengalami tantangan yang cukup berat karena permintaan yang menurun dan beberapa toko yang harus tutup. Itu ada ya, ini di terakhir nih, yang cukup berat permintaan dari retail global yang melemah akibat pandemi dan beberapa toko yang harus tutup. Berarti dia mendukung. Berarti C bukan jawabannya. D, Suwandi Wiranto, Ketua APPI. Ketua APPI tadi itu dibahas di mana ya? Ketua APPI. Ini ya di poin 1. Banyak debitur yang tidak diperbolehkan untuk mengajukan restrukturisasi dikarenakan meningkatnya jumlah debitur setiap harinya. Adakah paragraf di sini yang mengatakan bahwasannya debitur tidak diperbolehkan untuk mengajukan restrukturisasi? Nggak ada ya. Malah di sini sejak masyarakat diperbolehkan restrukturisasi kredit, berarti kan diperbolehkan, nggak ada yang tidak diperbolehkan gitu. Berarti jawaban ini adalah jawaban yang pernyataan yang melemahkan dari poin-poin yang sudah dibahas di atas. Kita lihat yang E, ketergantungan permintaan dari global yang sedang terhambat akibat pandemi dan utang besar menjadi pertimbangan saham-saham elemen tekstil di Bursa Efek Indonesia. Iya, di sini kan ya. Dia mendukung saja. Berarti jawaban nomor 7 itu adalah D. Ke soal nomor 8. Nomor 8 masih dengan teks yang sama tentang indeks saham ya. Yang ditanyakan adalah sesuai dengan peristiwa emitmen tentang selain efek corona, saham tekstil tak menarik karena utang. Manakah pertanyaan di bawah ini yang benar? Kecuali berarti dia tentang selain efek corona di paragraf ini ya. Saham tekstil tak menarik karena utang. Berarti di poin ketiga. Apa penyebab melemahnya permintaan dari retail global? Apa penyebab melemahnya? Enggak ini ya, kita enggak, kalau seandainya pertanyaan ini yang kecuali ya. Maaf. Jadi yang ditanyakan kecuali. Apa penyebab lemahnya permintaan dari retail global? Ini dijawab. Retail global itu meremah karena akibat pandemi dan beberapa, berarti ini jawabannya akibat pandemi ini. Berarti ada. Berarti bukan jawabannya. B, berapa utang atau bahkan kerugian yang dialami saham-saham emitmen tekstil dari Bursa Efek Indonesia? Ini pasti ada jawabannya, soalnya ini udah dijelaskan ya kan, dari tekstil ini atau dari tekstil, saham tekstil yang mana itu dijelaskan dengan poin-poin ini. Jelas kalau itu. Berarti B juga bukan jawabannya. C, siapa yang menuturkan tentang emitmen di sektor tekstil pada tahun ini mengalami tantangan yang cukup berat? Ini ada ya. Tadi tuh ya Christopher Andre Benas ini yang menuturkan ya kan. Terus habis itu siapa lagi? Yang D, bagaimana tanggapan pemerintah tentang beberapa toko yang harus tutup? Sebentar ya. Tentang beberapa toko yang harus tutup dan tentunya akan berimbas negatif terhadap pendapatan. Apakah di paragraf yang di poin yang ketiga itu ngebahas tentang tanggapan pemerintah tentang beberapa toko yang harus tutup dan tentunya akan berimbas negatif terhadap pendapatan. Di sini nggak ada pendapat pemerintah ya tentang toko-toko yang tutup atau seperti apa, soalnya
setelah teks beberapa toko yang harus tutup, tentunya akan berimbas negatif terhadap pendapatan. Ini nggak ada kalimat selanjutnya atau nggak ada tentang tanggapan pemerintahnya. Berarti D ini nggak ada jawabannya kayak gitu. Tapi lihat saham apa saja yang mengalami pergerakan secara stagnan. Kalau yang stagnan tadi ada ya dibahas, ini stagnan. Berarti jawaban untuk nomor 8 itu adalah D. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9 sampai 12. Berarti ini udah beda ya. Kita lihat dulu apa yang diminta. Pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? Berarti ada 4 pilihan yang jawabannya bisa ditemukan di paragraf ini, 2 paragraf ini, dan ada 1 yang tidak dijawab atau yang tidak terjawab dari kedua paragraf ini. Kita baca teksnya dulu. Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Sejatinya, smartphone mendukung proses belajar mengajar sehingga proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan lancar. Namun, kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa berkomunikasi satu dengan yang lain karena asik dengan dunianya sendiri. Meminjam bahasa Dawn Scott 2013, generasi ini adalah generasi acuh tak acuh. Minat mereka hanya mengenai budaya populer, para pesohor dan teman-teman mereka. Hal itu menunjukkan bahwa teknologi digital membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Oke, nomor paragraf pertama berarti menjelaskan tentang generasi lama sama generasi sekarang ya. Generasi sekarang lebih canggih dan lain-lain sebagainya. Menurut Felder dan Solomon 1993, pembelajaran di zaman informasi ini mempunyai kecenderungan gaya belajar aktif, sekuensial, sensing, dan visual. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semata. Guru tidak perlu khawatir jika siswa lupa tanggal peristiwa penting dalam sejarah, karena mereka dapat mencarinya melalui buku dan web. Guru perlu mengajari mereka cara belajar yang baik dan mendorong mereka untuk gemar membaca dan menulis. Jadi yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga untuk mencintai pembelajaran seumur hidup. Oke, kita lihat dari pilihan A, B, C, D, dan E. Apa keuntungan teknologi digital bagi generasi sekarang? Ada yang keuntungannya dijawab di paragraf pertama, yaitu mereka lebih pembinaannya atau proses transfer of knowledge-nya mereka itu berjalan lancar dikarenakan adanya teknologi digital. Berarti A bukan jawaban. B, mengapa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya? Iya, generasi sekarang mereka dimanjakan atau ada kecanggihan teknologi digital, ya kan, terjawab. Berarti B bukan jawabannya. C, di manakah generasi sekarang biasa menggunakan teknologi digital? Di mana? Ayo, ada ya di sini. Kita sering menjumpai remaja berada dalam sebuah forum tanpa berkomunikasi. Jawabannya di paragraf pertama, berarti terjawab, dan C bukan jawabannya. D, bagaimana pendapat pakar mengenai model pembelajaran yang ideal? Ini ada menurut pakar, ini ada Felder dan Solomon. Pembelajaran di zaman informasi mempunyai kecenderungan gaya belajar yang aktif, sekuensial, sensing, dan visual. Berarti terjawab. D bukan jawabannya. E, apa tujuan jangka panjang pembelajaran bagi siswa? Ini pembelajaran jangka panjang yang dimaksud itu adalah mencintai pembelajaran seumur hidup. Tapi kan nggak dijelaskan tujuannya apa, kayak gitu kan. Jadi jawaban untuk nomor 9 yang benar itu adalah E. Selanjutnya untuk nomor 10. Kelemahan paragraf kedua teks tersebut adalah kelemahannya. Berarti kita nyari kelemahan, atau biasanya kalau kelemahan itu adalah ada kata-kata atau kalimat yang di situ tidak ada penjelasan pendukungnya. Jadi dia tuh istilah, tapi istilah itu jangan dipakai dan di situ tidak ada penjelasannya. Itu biasanya melemahkan atau kelemahan dari paragraf. Tapi kita lihat dulu. 10A, data tidak dipaparkan dengan jelas dan menyeluruh. Dipaparkan ya. Maksudnya dipaparkan itu adalah ini, dipaparkan aja sih datanya, data kayak guru perlu mengajari mereka cara belajar yang baik dan mendorong paham sih ya. Terus B, hal yang harus dilakukan guru dalam mengajar tidak dikemukakan ya. Seperti apa? Berarti guru ini perlu mengajari mereka cara belajar yang baik dan mendorong mereka untuk gemar membaca dan menulis. Jadi guru menginfokan lah, atau di sini dijelaskan
guru itu seharusnya seperti apa dalam mengajar kayak gitu. C. Pentingnya pembelajaran seumur hidup tidak dijelaskan. Pentingnya cukup dijelaskan di sini ya. Kadang mencari mereka cara belajar yang baik dan mendorong mereka untuk gemar belajar dan menulis. Jadi yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga mencintai pembelajaran seumur hidup. Pentingnya ya penting, cuma dijelaskan penting saja sih, cuma nggak dijelaskan keseluruhan, tapi masih dibahas lah ya, kita masih paham gitu aja. Gaya belajar sekuensial, sensing, dan visual tidak dijabarkan. Ini sih soalnya kenapa? Kata-kata sekuensial, sensing, visual itu kan jarang, atau kata-kata ini jarang dipakai, atau dia serapan lah, apalagi sekuensial itu ya. Jadi di sini nggak ada pembahasan lebih yang dimaksud sekuensial, sensing, dan visual itu seperti apa. Itu yang seharusnya perlu dibahas. Kenapa nggak yang pembelajaran seumur hidup? Kalau pembelajaran seumur hidup kan sudah cukup disentil, jadi kayak cukup dibahas aja sedikit kayak gitu, cuma nggak keseluruhan. Tetapi yang paling melemahkan itu adalah kata-kata ini, kata-kata yang nggak semua orang paham atau belum diketahui keseluruhan oleh publik. Jadi itu kelemahannya. Kalau yang manfaat web dan pembelajaran tidak dijelaskan ya, web bisa untuk mencari peristiwa-peristiwa atau tanggal penting peristiwa dalam sejarah kayak gitu. Berarti 10 itu jawabannya yang benar, paling benar itu adalah yang B.